Dia ngeliatin aku. Jadi posisi aku yang di situ, lihat dari sini. Emang bolong, Mas. Iya Mas. Punggungnya emang bolong. Itu ngeri banget, Mas. Asli itu paling serem ya kok, karena dia posisinya matanya tuh apa sih, mencicil ya. Melotot lah. Iya, melototin saya itu. Padahal aku udah baca doa, ya salah apa. Berarti kan bisa dibilang di situ penunggunya kuat. Tapi kalau misalkan ini manusia juga nggak mungkin, karena malam Jumat Kliwon siapa sih mau iseng kayak gitu? Iya. Terus dapat dari mana kain kafan sebesar itu? Tinggi juga ya. Tinggi juga, Mas, hampir 2 meter, Mas. Hampir 2 meter. Saya udah gak yakin kalau ini manusia. Oke, nah saya mau nanya lagi Mas Amir. Yang katanya jenengan pernah ke sekolahan yang di daerah Pager Barang. Sekolah? Ya yang di Alas Jati itu loh, yang di samping kandang ayam. Iya. Nah, sedikit penjelasan dulu ya Mas Amir ya. Iya. Nih, kita juga itu jenengan udah lama belum waktu situ? Kira-kira 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kayaknya berarti saya dulu. Iya. Ya, nah, oke. Gini Mas Amir, sebelum jenengan ke situ, saya pun sudah biasa mengeksplor dan Iya. menguji nyali. Malah Senior lah ya, uh-uh. profesional. Enggak, profesional sih enggak, maksudnya kita sudah mengeksplor sama menguji nyali di situ. Pembuktian lah. Iya. Nah, pembuktiannya waktu uji nyali, peserta kita alhamdulillahnya ada salah satu penampakan ketangkap kamera infrared. Cuman peserta kita nggak ngeh Mas Amir. Mas Amir juga kan tahu tingginya jendela sekolah itu seberapa Mas? Sama manusia tinggi banget Mas. Ya kan? Nah, di jendela itu jadi kayak ada yang lewat warna putih, tapi nggak jelas ya. Itu pocong kah atau kuntilanak kah? Punya tinggi lah ya. Tinggi. Nah, akhirnya kita explore. Saking penasarannya, kita coba explore apa penampakan ini asli apa enggak. Kok pas posisi ada penampakan, peserta kita nggak ngeh gitu loh Mas Amir. Padahal penampakan itu ketangkap kamera gitu loh. Akhirnya kita explore, kita mendapat banyak sosok juga. Buntelan. Iya. Buntelan tahu nggak? Iya. Pocong juga. Pocong. Nah, pocong di daerah kamar mandi, di bekas kayak ruang guru atau apa itu satu ada. Berarti kita mendapat 3 sosok kalau nggak salah. 3 sosok. Akhirnya kita menggambar atau melukis. Tapi itu pocong semua, Mas. Pocong semua Mas. Pocong semua ya. Ada yang anak kecil, ada yang wanita. Jadi kita kan menggambar sosok itu apa ya? Kadang ada susahnya, ada gampangnya Mas. Jadi yang bisa digambar, yang bisa dilihatnya itu yang digambar. Kadang kan ada yang dilihat lari. Iya. Nah, kita melukis yang apa ya? Kalau sesama ngeliat itu nggak lari gitu loh Mas. Jadi kita kan ngelukisnya gampang gitu. Nah, kita mau dengar cerita Mas Amir yang waktu di sekolah itu tuh gimana perasaannya itu? Kok bisa nyampe ke situ gitu loh. Rasa penasarannya nyampe jauh juga. Akhirnya konten Mas Amir lama-lama jadi horor juga. Banyak Mas. Jadi gini ya, banyak banget yang sampai ngomong, kok lama-lama Amir Rumah saya ini kontennya horor ya. Lagi-lagi udah terbengkalai. Kemarin di sekolahan, sekarang di bekas Belanda. Ini serem ini konten sampai kayak gitu kan. Banyak ya komentar kayak gitu. Nah, saya jelasin kan. Ya sekalian saya jelasin juga di sini Mas. Iya, mau ngomong. Bahwa saya tidak bisa terpungkiri bahwa apa namanya sesuatu yang berhubungan dan mistis, saya itu sangat tertarik. Oh, jangan juga tertarik. Iya, sangat tertarik. Makanya kenapa saya sampai ke tempat yang seperti itu, yang kelihatannya tuh serem, terus kayak apa sih Mas namanya kalau tempat yang itu contoh kayak di semak-semak itu loh, kelihatannya itu kayak rimbun. Namanya apa itu ya? Ada suasana yang bikin kita merinding. Iya. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi sekaligus saya kepengen ngetes seberapa kuat sih mental aku gitu. Di tempat yang memang kelihatan angker, terus sama sekali nggak ada orang, berani nggak sih?
saya itu merasa tertantang. Oh. Jadi nyali Mas Amir juga gede juga ya? Iya. Dan itu pun walaupun saya merasa tertantang bukan berarti saya mau Menantang. berniat. Iya. Ya, berniat nggak baik. Iya, bukan Itu lagi. namanya asumsi orang itu kadang penasarannya tinggi ya Mas Amir ya. Betul. Ini bukan bermaksud karena saya sombong, enggak. Iya, betul. Saya cuma ingin melatih bahwa coba di tempat kayak gini yang kelihatannya angker, bisa nggak sih saya melewatin gitu loh Mas. Oh, Kalau misalnya saya bisa, oh berarti mungkin saya ada kemajuan bahwa saya bisa beradaptasi di tempat yang angker, walaupun bisa dibilang di sini mungkin banyak cerita-cerita yang mengerikan. Tapi saya pengen dibuat senyaman mungkin. iya. Jadi saya kepengen merasakan suasana di situ bahwa memang ada penunggu juga. Saya itu nggak bermusuhan sama mereka, tapi malah pengen saya itu berteman. Saya pengen kayak gitu. Dan alhamdulillah setiap kali saya terapkan kayak gitu, memang alhamdulillah nggak ada apa-apa. Paling kayak gini ya, kemarin terus terang ini ya, iya tadi saya belum ceritanya yang tadi di Panjarapan. Iya. Terus terang Mas, yang saya rasa di situ emang ada sosok besar itu. Emang nggak bisa dipungkiri. Begitu aku pulang ke rumah, badan saya itu panas banget Mas. Oh, itu namanya penurunan energi. Panas banget. Dan aku nggak jelasin di konten saya. Oh, iya. Takutnya nanti saya dibilang Mengada-ngada, ngawur. ya. Nah, saya nggak mau. Karena kodenya Mas Amir jauh dari horor awalnya. Iya. Iya. Dan itu Mas, cara apa ya maksudnya untuk maksudnya menetralisir panas itu sendiri ya, untuk versi aku. Jadi gini, aku percaya bahwa ini saya badan panas gini bukan karena matahari, karena setiap hari saya kontennya keliling-keliling Di nggak jalan kayak gitu, lah, kayak iya. gitu. Itu Panas biasa juga lah. nggak beda. Terus sorry, terus begitu aku sampai rumah, wah ini mah panasnya emang kena kayak orang bilang tuh ketempelan. Iya, betul. Saya ngerasa ketempelan. Terus aku nggak takut gitu. Aku nggak tahu karena aku udah tahu bahwa ini ketempelan ini aku udah terbiasa. Untuk versi aku pribadi mandi, Jenengan cukup gitu. mandi aja, Mandi biasa. mandi biasa. Oh, ini tips baru juga. Ya, yang penting jangan sampai terlambat. Itu versi aku Mas. Maksudnya terlambat? Jangan kelamaan. Maksudnya gini, badan udah panas, cepet-cepet mandi, Oh, langsung mandi. langsung mandi. Itu kalau versi aku ya. Iya. Ya namanya berbagi pengalaman ya Mas Amir. Iya Mas. Nggak tahu kalau versi sampean atau orang lain. Ya kita juga mempunyai cara tersendiri. Iya, cara sendiri. Ini saling membagi ilmu lah, barangkali yang di luar sana kayak gitu boleh dipakai pengalamannya Mas Amir ini. Iya. Terus jangan lupa juga baca doa lah. Tetaplah. Ya, sebisa mungkin apa yang penting kita selamat gitu. Iya, intinya apa ya, tetap percaya sama yang di atas lah. Iya. Jadi gini, kenapa saya berasumsi ketempelan itu orang kalau bilang itu kesambet ya. Iya. Tapi kalau aku lebih ke mungkin gini. Itu pada saat waktu di rumah kosong yang sosok wujud itu ya. Bisa jadi mungkin kayak saya apa sih terempet sedikit, bisa jadi. Iya. Ya kan? Karena kita kan nggak lihat di situ. Iya, ada benar. penunggu gitu. Walaupun kita memang datanya udah baik-baik. Iya. Udah assalamualaikum lah, udah baca doa lah, kita juga nggak ada niat buruk lah. Iya. Tapi kita juga nggak tahu kalau emang posisi pas masuk bisa jadi itu ketabrakan, kita nggak tahu. Iya, soalnya kita juga ngelihat secara mata Iya. langsung. Tapi aku yakin kalau emang awalnya pas masuk kita udah permisi, saya yakin dia itu pasti minggir kok. Maksudnya minggir itu dia, aku jalan pasti dia minggir. Karena tahu dari sini kita sopan juga ya Mas. Jadi kalau kita bermain dunia gaib itu walaupun kadang kita datang dengan baik itu juga nggak jadi jaminan, maksudnya nggak jadi jaminan bahwa kita itu selamat gitu ya Mas. Nah, Cuman lebih baik kita saling menghargai lah walaupun iya. mereka nggak kelihatan, kita harus sama-sama menghargai gitu loh. Ya berdoa atau permisi sebisa kita Iya. gitu lah, sama yang di atas keyakinan kita. Iya.
Jadi untuk cara pandanganku ya Mas ya, kenapa saya bisa badannya panas kayak gitu? Untuk menurut saya pribadi ya, karena saya percaya bahwa jin itu memang sifatnya panas. Betul. Jadi otomatis karena dia sifatnya panas, kemungkinan besar saking besarnya energi dia, saya itu mungkin kena Sentuhannya kayak lah. serempet aja, itu udah terasa. Saya nggak bisa pungkiri bahwa dia punya apa sih ya, punya kelebihan. Iya, Saya pasti. nggak bisa pungkiri. Pasti gitu. Jadi anggaplah sosok besar itu ya, dia punya kelebihan yang mana saya nggak punya. Karena sifatnya panas, begitu saya mungkin sedikit tadi ketempelan, badan saya pun jadi gemeter, panas, lemes lah. Panasnya beda sama kena terik matahari. Iya, beda lah. Nah, itu pengalaman juga buat para penonton gerhana atau para penontonnya Mas Amir. Kalau pergi ke bangunan-bangunan yang kosong dalam terbengkalai atau lokasi-lokasi yang katanya angker, kita itu harus waspada gitu loh, harus hati-hati. Karena kadang sosok-sosok itu kadang juga ada yang nggak nerima dengan kedatangan kita. Ya betul. Walaupun secara baik-baik gitu loh. Iya. Karena yang tadinya lokasinya terbiasa sepi, Mas Amir, akhirnya kedatangan orang, mereka itu nggak terimanya karena keramaian. Akhirnya si tuan rumah ini nggak nyaman gitu loh. Iya. Kenapa mereka ini tahu-tahu masuk ke sini walaupun kita sudah mengunjuk salam secara sopan. Namanya ya sosok-sosok itu juga kayak manusia kok Mas. Sifatnya kok. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nerima, ada yang nggak terimaan gitu. Kurang lebihnya. Mirip-mirip seperti manusia lah. Iya. Sifatnya juga nggak beda jauh. Iya. Katanya ada yang cengeng, Pasti. ada yang pemalu, Emang benar. ada yang pemarah. Emang benar. Dia juga macam-macam. Emang benar. Ya semoga saja pas yang saya rasain sosok besar itu mungkin orang yang kalem lah. Iya. Sosok yang kalem maksudnya. Iya. Nyatanya saya nggak apa-apain lah boleh. Nah, oke Mas Amir, saya mau nanya lagi. Iya, Bang. Yang katanya jenengan ini pernah dilihatin penampakannya di kali gitu loh. Oh, iya. Itu di mana itu kalau boleh tahu? Itu kebetulan masih di kampung halaman, Oh, masih di kampung sendiri. masih di kampung sendiri. Ceritanya awalnya gimana? Cerita awalnya, jadi posisinya itu kalau waktu saya ingat itu pada Isya. Habis Isya. Iya, terus memang dari sore sampai malam itu hujan gerimis Mas, gerimis rintik-rintik kan. Terus posisinya karena kita kan bawa payung, saya sama ibu saya, ibu almarhum ya, waktu itu ibu saya masih dalam keadaan, maksudnya masih ada lah waktu itu ibu saya. Jadi ceritanya mau belanja itu di toko lah ya, toko sembako, karena kan toko sembako pada waktu itu yang paling gede kan di Jalan Raya Mas. Iya. Jadi saya mau nggak mau harus nemenin karena ibu saya sendirian. Pada maghrib saya keluar sama ibu pakai payung, begitu pulang pas pada Isya itu ada jembatan atau orang bilang itu kalau di sini susukan, sungai kecil lah ya. Iya. Itu sungai kecil, ada jembatan juga. Nah kebetulan karena hujannya awet walaupun gerimis, sampai banjir Mas, meluber Mas. Banjir. Iya, sampai banjir ke jalan ya, banyak ke gang-gang lah, semua kebanjiran. Teras saja sampai segini mata kaki. Jadi saya jalan kaki dari rumah menuju ke jalan raya saja masih banjir segini. Paling di jalan rayanya nggak banjir, tapi di gangnya udah segini, sepetis. Nah begitu pulang itu pas di jembatan Mas ya. Pas di jembatan itu ibu saya sama aku tuh papasan sama, emang wujudnya tuh seperti manusia Mas. Itu posisinya di kali. Iya, Sosoknya. jadi dia jalan kaki juga. Tapi kan kita nggak tahu kalau dia jalan kaki itu Nempel enggaknya. enggak, maksudnya bukan menempel enggaknya, tapi ini yang jadi pertanyaan itu
apa ya? Aku juga ngelihat telapaknya gede banget mas. Aku masih ingat betul. Ini di Jempol, apa, di bagian jempolnya itu kayak apa sih mas? Kayak hewan itu loh. Apa sih ya? Buaya apa? Ada Lebar. kuku panjangnya gitu. Ya ininya tuh kayak nggak bukan jempol tapi Nggak kayak manusia lah jempol. iya kayak hewan. Kayak hewan mas. Lah, tuh bentuk tubuhnya sih mas. Nah itu tinggi mas. Ya, kurang lebih tingginya itu 175 kayak hampir 150 lah sentimeter. Nah itu sosoknya kayaknya laki-laki. Cuma ini mulutnya tuh panjang banget. Segini kayaknya sejengkal lebih lah. Terus ditutupin gitu. Ditutupin kayak pakai kaos gitu. Emang papasannya namanya banjir kita nggak bisa kenceng kan? Apalagi posisi malam ya. Iya. Jadi ibu saya itu berarti juga dari atas sampai ke bawah. Terus Oh, ibu jenengan juga ngelihat. lihat mas, lihat semua. Oh, iya. Orang ibu saya sampai nyapa kok sampai gini katanya. Mas Mendi pak ya, tapi begitu ibu saya mungkin pas ngeliat ke bawahnya langsung lari, iya langsung. Ayo dong melayu bahasa Jawa. Ini bukan Ayo melayu dong, sampai ketakutan ibu saya. Ayo digere langsung. Saya gitu. Iya mas. Nah itu aku pikir mungkin jadi maksud siluman ya mungkin kayak gitu. Iya. soalnya posisi di kali juga ya mas. Kali juga di jembatan persis loh papasan. Iya loh, maksudnya malam-malam orang mana yang mainin di Badai kali Isa. gitu loh. Itu kalau kata orang sini juga ada yang namanya pamali apa gimana, jangan mandi-mandi Pamali. yang kali di malam Kalau hari. jembatan kecil. Nah itu waktu pas ibu jenengan lihat Mas Amir, Iya. si sosok itu masih di situ, diem. Apa hilang apa gimana? Pokoknya sempat ibu saya ngeliat lagi sambil lari kan, udah hilang. Pas dia mau nyebrang lawan arah ya, karena pas saya posisi pulang mau ke utara, dia mau ke selatan. Dia baru melewati jembatan, hilang. Itu kecil, berarti Mas Amir masih kecil ya? Masih kecil. Itu seputar pengalamannya Mas Amir Paling semua. menarik sih menurut aku, karena baru pertama kali lihat ada sosok seperti itu. Baru melihat sosok yang wujudnya Iya, gitu. dibilang manusia, saya rasa itu bukan manusia. Iyalah Mas. Mulutnya panjang banget. Ya, Kayak seperti buaya mulutnya. tapi kalau tangan ada. Ada mas. Ada kayak gini posisi. Soalnya di logika saya juga nggak main kalau itu Sampai manusia. tahu kaos kan? Kaos kan kalau di kayak gini terus di gini. Jadi saya nggak bisa ngeliat muka. Itu si kain itu menutupin mulutnya itu ya Mas. Udah panjang. Gak mungkin lah kalau manusia kayak gini. Nggak mungkin. Iya, emang nggak mungkin. Ya emang kadang sosok-sosok gitu juga banyak ya variasinya Iya. bentuknya itu ya. Dan kalau saya boleh tambahin ya, itu emang saya nggak heran. Emang jembatan itu sebelum kejadian kayak gitu juga angker banget. Udah terkenal angker. Iya, banyak yang ngomong kalau di bawah jembatan itu pada saat kemarau itu sering banget bayi menangis. Suara bayi. Jembatan itu, suara bayi itu kencang banget mas. Emang itu hampir beberapa rumah itu kedengeran. Dan emang kita nggak bisa dipungkiri tidak ada bayi sama sekali di. Kalau dicari, Iya dicari emang nggak ada bayi. Emang posisinya di lingkungan situ nggak ada bayi, anak bayi kecil. nah, Mas Amir sendiri dengar isunya nggak Dengar. Mas? Saya juga dengar langsung. Kok bisa ada suara bayi itu apa? Maksudnya apa ya? Biasanya kan orang-orang menceritakan ini suara bayi ini nih sosok ini gitu loh. Itu tahu nggak Mas Amir sendiri? Kalau sosok itu aku nggak tahu karena waktu itu juga masih Masih pubertas balita juga. lah, iya. Jadi nggak terlalu paham. masih takut lah, Iya. belum berani. Ya mungkin mending diem aja. Itu masih di daerah Mas Amir ya? Iya, teman aku pun sadar mas. Paling kayak gini. Oh, bunyi lagi berbunyi. Itu udah terbiasa Mas. Udah biasa. Itu biasanya kalau pas kemarau. Aneh ya. Aneh, Mas. Ya Dan herannya warga situ pun enggak kayak dihirauin. bodo amat gitu. Iya, karena udah saking terbiasanya. iya mas, kayak udah terbiasa. Ya, ya emang kalau di logika kita juga
ngapain bayi main di kali gitu loh Mas. Nggak ada lah. Bayi main di kali, ya walaupun musim kemarau ya, nggak ada Malam-malam air. juga. Iya malam-malam ya kan. Jadi warga situ pun sudah terbiasa dengan hal-hal gitu juga ya Mas. Itu Yang paling seputar sering. ceritanya Mas Samir yang dari kayak pocong, sundel bolong, dan bisa dikatakan siluman lah ya, siluman Iya, buaya lah bisa dikatakan itu. Nah Mas Samir kalau tak ajak explore mau nggak? Next time lah sekali. Insya Allah mau. Soalnya yang saya amati dari cerita Mas Samir, kayaknya rasa penasaran dan nyari Mas Samir juga lumayan juga. Ya. Nah, biar Mas Samir sama penonton Mas Samir ya pembuktian lah bisa Ya. dikatakan pembuktian lah. Nanti sesekali Mas Samir tak kasih jatah explore bareng tim kita juga. Ntar kita kontakkan lagi. Ya. Biar rasain lah ya. Iya. Siap. Nah itu kalau boleh saya jelasin ya Mas, Ya. itu di jembatan itu orang-orang itu kebanyakan yang sering dilihatin kalau nggak sosok nenek-nenek itu bayi. Udah dua itu Yang sering. penunggunya itu. Tapi memakan korban nggak Mas? Alhamdulillah nggak ada Mas. Orang jembatan kecil. Dari dulu sampai sekarang. Ya, paling ya mungkin itu iseng doang sih ya. Kayak cuma nakut-nakutin warga kayak. Pasti kayaknya gitu deh. Emang kadang di luar logika sih sosok-sosok itu kadang bikin kita apa ya kaget juga bisa itu ya sesuka-sukanya. Iya, apalagi kalau misalnya pendatang pasti balik lagi. Iyalah yang nggak terbiasa gitu nih. Nah ada lagi cerita Mas Samir? Nah itu ya ada yang cerita yang paling menarik. Terus ini juga aku masih penasaran juga Mas. Jadi posisinya ini kalau boleh saya jelasin tadi yang jembatan kecil itu, kalau menuju ke jalan raya berarti arahnya ke selatan, terus kalau ke arah ke utara menuju sawah. Posisi saya, rumahku itu setelah jembatan itu posisinya. Jadi rumah saya itu dekat banget sama jembatan kali ini. Nah, konon katanya itu warga banyak yang mengatakan setiap malam Sabtu sama malam Selasa di jalan itu yang menuju jembatan itu sampai ke sawah itu kan, sebelum sawah ada yang namanya karangan ya. Karangan itu namanya Blok Sigombal. Jadi namanya ya karangan itu namanya Sigombal. Itu luasnya saya nggak bisa ngira-ngira, yang jelas agak luas lah. iya. Dan pekarangan Sigombal itu terkenal angker. Terus dari beberapa warga mengatakan setiap malam Sabtu, malam Selasa jam 10 malam sampai jam 1 malam itu ada pawai gerombolan alam bukit. Awai. Iya, pawai. Konvoy. Iya. Ya, konvoy. Itu biasanya dari desa Rangas Pendawa. Pokoknya dari situ terus menuju ke arah kampungku. Terus ntar sampai ke tadi yang Pekarangan Sigombal. Terus lanjutnya ke Karawang. Iya. Tapi dari warga emang banyak yang sering lihat gitu Mas. Banyak yang ngomong kayak gitu. Dan itu dibuktikan oleh seorang narasumber juga, dia statusnya seorang tokoh agama, juga ahli spiritualisme, Iya. spiritual lah, supranatural juga bisa. Iya. Jadi dia yang ngomong sendiri bahwa aku kalau malam Selasa dan malam Sabtu nggak berani lewat jalan situ yang menuju arah rumah, itu yang di jembatan. Pasti ada itu. Iya, nggak berani karena dia pasti melihat konvoy. Itu yang mohon maaf ya Mas Amir, saya mau nanya. Itu ngelihatnya yang dilihatin orang awam kah atau orang yang Kayaknya benar-benar orang tertentu. mempunyai ya Hanya dia seorang. Ya mungkin karena dia punya ilmu kelebihan bukan lah. batin kita. Iya. Yang jelas dia sendiri yang ngomong kalau saya pribadi nggak berani lewat situ kalau malam Sabtu, malam Selasa. 2 hari itu. Katanya nggak kuat dengan wujud-wujudnya. Oh, wujudnya bukan manusia juga. Ya, pokoknya ngeri katanya. Itu nyampe sekarang isu itu masih Sampai sekarang.
konvoy malam Sabtu, malam Selasa. Mungkin kalau Masnya pengen lebih tahu dan lebih detail lagi seperti apa dengan konvoy tersebut, bisa bertanyakan sama Ustadz yang bersangkutan lah, yang lebih paham. Oke. Jadi gitu penonton, dari pengalaman Mas Amir kita ungkit dan Mas Amir menceritakan, ternyata yang pelajaran yang kita ambil dari cerita Mas Amir kurang lebihnya itu kesopanan dimanapun berada, entah itu di pekarangan kah, rumah kosong kah, kita harus saling menghormati. Betul. Saling menghormati. Dan untuk penonton, percaya enggaknya, yang kenal Mas Amir boleh dipertanyakan langsung. Monggo. Nah, saya juga pengen mendengar ceritanya langsung dari Mas Amir gitu loh. Saya juga mempercayai karena saya sering juga gitu. Oke, terima kasih Mas Amir. Siap. Sudah berbagi waktunya di Gerhana Entertainment. Dan para penonton Gerhana, jangan lupa untuk like, komen, subscribe di channel kita, dan dukung terus channel kami untuk berkembang, agar lebih berkembang dan acara kita lebih baik lagi. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus di segmen Ngobrol Horor. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya gitu ya. Samir, ceritanya saya host dari Gerhana Mas Bram dan narasumber kita Mas Amir, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.